mulai garuk-garuk karena gatal gitu. Tapi sekarang udah reda lagi. Udah mereda. Oke, sip. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih Mbak Andri. Iya, kasih Oke, sama-sama Kang Dani. sama-sama. Yang lainnya, siapa yang mau sharing? Satu lagi, nanti kita masuk ke sesi. Oke, Kang Diki gimana? Iya Kang. Ya, tadi pas waktu level 1 sampai dengan level 10 memang tangan merasa ngerenggangannya. Nah, setelah 10, enggak ada 10, 7 ke atas tuh tangan kok kayak nari gitu. Kayak nari sendiri. Gerak terus sampai dengan level 15 tak udah berhenti gitu. Iya, banyaknya di 15 ya, udah mulai. Yes. Nah, sampai 15 itu udah berhenti, terus lumayan sih keringatnya. Keringatnya banyak. Dan satu lagi ya, terima kasih acara ini nih, pas banget Kang. Oh, kayak kenapa? Baru kemarin dinyatakan positif. Oh gitu. Masih bisa ketawa. Iya, makanya saya aneh. Ya udah ikutin aturan yang lagi ada gitu aja. Selalu ini aja sih, positif tinggi aja Kang. Oke, ini lagi isolasi diri Kang Diki? Iya, lagi isolasi di rumah Kang. Oke, sip lah. Oke, siap. Sip. Oke, terima kasih sama-sama. Oke. Kita ke sesi selanjutnya. Jadi kalau tadi latihan secara netral energinya, ya, netral energinya dan meningkatkan energinya, gitu ya, kalau tadi ya. Nah sekarang kita kasih intensi, ya, kasih intensinya apa? Intensinya misalnya buat detoksifikasi. Oke, nah oke, kita mulai ya. Tangannya begini dan ada di atas paha kita, gitu ya. Simpan di atas paha kita. Nah, energi yang tadi, oke, kita niatkan buat detoksifikasi dan pembersihan apapun. Bisa bakteri, bisa virus, bisa zat-zat yang tidak berguna ya di dalam tubuh kita, atau apapun yang tidak berguna di tubuh kita, termasuk mungkin kalau bisa bayangkan ada pembuluh darah di situ, kita juga itu darahnya dibersihkan. Ya, jangan gini, nggak usah ribet dan berpikir caranya gimana dalam membersihkannya, misalnya nggak perlu, karena energi ini cerdas. Kita hanya memberikan intensi. Nah, pengennya begini nih saya nih gitu ya, atensinya begini. Dikasih gambaran aja. Namanya ini tekniknya teknik gambaran mental. Ya, jadi gambaran mentalnya pengen begini nih. Jadi kayak kita mau pesan sesuatu makanan dan tunjukkan menunya ke kokinya. Saya mau kayak begini nih, menu yang ini nih. Kan kita nggak usah tahu cara masaknya bagaimana kan? Nggak usah. Oh itu gitu kan. Nah, energi itu sifatnya seperti itu. Jadi kita kasih gambaran mental maunya seperti ini nih gitu ya. Nah, tugas kita hanya fokus intention gitu ya, intensi dan atensinya ke situ aja. Bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi misalnya buat detoksifikasi, ya sudah detoksifikasinya seperti apa gambaran mentalnya. Karena energi ini dia taunya pakai bahasa gambaran mental. Pengen yang seperti ini. Kalau kata-kata itu bisa miskomunikasi, kan definisinya bisa macam-macam. Ya, kata-kata detoksifikasi aja bisa macam-macam kan. Detoksifikasi apa gitu kan ya. Tapi kalau Anda tahu bahwa ini menunya pengen yang ini nih, gambaran mentalnya pengen yang seperti ini nih. Saya itu kayak begini nih. Jantungnya bersih misalnya. Ginjalnya bersih atau apanya terserah deh. Atau nggak usah sama nih teman-teman
gambaran mentalnya masing-masing deh. Maunya kayak gimana? Mau tulangnya, kalau ada yang sakit tulangnya misalnya, ya udah fokusnya ke tulangnya. Kalau ada yang keropos, tulangnya padatkan. Kasih gambarannya. Hey energi, nih pengen begini nih tulang saya tuh. Misalnya. Jantung, pengen begini nih jantungnya. Ginjalnya, atau apapun itu. Atau kalau yang pengen mencerahkan wajah, pengen wajahnya begini gitu ya. Nah, itu bisa ya. Nah, sekarang bebas teman-teman gitu ya. Kalau Eh general kan nggak spesifik banget bisa ya? General dia suka yang spesifik sih. Kalau yang general yang tadi itu sebenarnya yang pertama, meningkatkan antibodi, memperbesar energi, udah itu general. Nah, kita latihan yang spesifik. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita mulai, saya kasih waktu dulu buat berpikir intensi apa yang mau sekarang. Coba kasih waktu 10 detik. Oke, sudah ada ide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Udah ada ide ya? Oke, sekarang kita mulai. Simpan di paha, telapak tangannya. Oke, pejamkan mata dan intention ya dan atensinya itu Anda fokus ke situ aja, biarkan energinya mengalir mewujudkan. Jadi energi itu kayak kokinya mewujudkan pesanan yang kita mau ya. Pesanannya itu adalah gambaran mentalnya. Oke, silakan mulai. Saya kasih waktu 5 menit. Masing-masing aktifkan self feeling sendiri dan sesuai dengan niatnya masing-masing. Oke, sudah.
Oke, boleh sharing? Mbak Wina, mau sharing? Boleh. Ya. Apa Mbak Wina tadi yang diniatkan? Atensinya ke paru-paru. Jadi di paru-paru sebelah kanan belakang aku kan masih ada tumornya ya. Jadi intensinya adalah secara bertahap dan pelan-pelan tumor itu mengecil dan mengecil. Oke, good. Rasanya apa Mbak Wina tadi? Ada visualisasi sih, langsung kayaknya clear banget gitu. Putih aja gitu paru-parunya. Oke, terus rasanya yang ke fisiknya apa rasanya? Rasa ke fisiknya aku tadi nggak ke situ. Iya, karena Maksudnya yang namanya visualisasi itu pasti akan terasa ke fisik. Ya enteng gitu. Jadi paru-parunya tuh pokoknya jadinya tadinya tuh kayak berserat gitu, terus ada tumornya gitu ya, terus kemudian jadi clear aja, jadi putih gitu ya, enteng jadinya. Jadi kayak nggak ada beban. Terasa ya entengnya. Coba nafas gitu. Ya, itu kerasa banget. Kerasa ya. Lega. Karena harus sampai terasa ke badan. Kalau enggak, masih di hayalan kalau gitu ya. Belum connect ke tubuh gitu. Yeah. Oke, sip. Terima kasih Mbak Wina. Oke, yang lainnya gimana? Kang boleh share? Oke, Rizka gimana? Jadi kan tadi saya coba fokus ke ini Kang. DNA dan substansi kimia yang asing di tubuh, karena saya kayak ada bibit autoimun gitu Kang, jadi ke kulit tuh suka tiba-tiba jadi tiba-tiba gatel, terus kayak gitu sih, lebih ke darah, lebih ke itu sistem imun tubuh, DNA sih, tapi ya kerasa sih anget, tapi kayak harus sering gitu deh Kang. Betul ya, jadi energi ini biar tercipta terus, bagaimana caranya? Caranya dengan atensi terus, lakukan terus. Jadi yang melakukan self feeling itu adalah melakukan terus-menerus atensi sehingga menciptakan yang baru gitu, menciptakan yang baru, bukan yang lama. Yang lama kan misalnya sakitnya tuh, ya. Nah kita ciptakan yang baru. Karena kita fokusnya ke yang lama terus gitu, karena kita ciptakan yang baru sehingga nanti akan terbentuk tuh yang baru ini. Bisa dipahami ya? Oke, nanti dilanjutkan aja ya, Teriska. Oke. Kang, makasih Kang. Sama-sama. Oke, yang lainnya? Kang. Oke. Ya, gimana? Kalau untuk ini menyengajakan dirinya harus berapa menit misalkan, atau gimana, atau berapa hari? Oh, bebas. Gimana? Bebas deh. Oke. Semakin sering semakin bagus, itu aja sih. Sip Kang. Ya, misalnya dalam hal ini kan lagi situasi yang seperti ini, ya. Berarti atensi kita ini ketika kita berjalan, apalagi kita keluar, apalagi masih berinteraksi sama orang, berarti kita perlu aware dan perlu tetap koneksi dengan energi ini. Ya, kita apa ya, kalau frekuensi itu amplitudonya mau dinaikin, mau diturunkan, mau dipendekin tuh terserah atensi kita. Nah itu yang memang kadang sulit di cover ya, apalagi untuk orang yang sensitif dan memang melebur di luar gitu ya Kang. Jadi kadang suka sensitif banget nyerap vibrasi-vibrasi ketakutan di luar dan segala macam gitu kan. Nah kita kan susah nge-counter gitu ya. Nah itu dia, makanya di sini diperlukan awareness. Jadi semakin awareness-nya semakin bagus, ya semakin bagus, kita bukannya terpengaruh oleh faktor luar, tapi kita memilih untuk tetap pada kondisi apa gitu. Gitu. Misalnya kayak gini. Misalnya kita cek deh, teman-teman sekarang cek level energi ketakutan orang di luaran sana, cek juga energi level energi COVID-nya nih. Ya, kita pakai intuisi aja ya. Pakai intuisi aja.
kalau dari tadi 1 sampai 20 nih, energi yang mempengaruhi di luar sana, yang tanda kutip ya, misalnya tanda kutip apa ya, saya sebenarnya tidak mau pakai label negatif ya, tapi yang bisa mensabotase diri kita deh gitu ya. Itu levelnya di berapa kira-kira? Silakan dicek. Pakai feeling aja, 1 sampai 20. Boleh di chat, diketik. Udah tahu? Ada yang 8, 15, ada yang 18 juga. Oke. Oke, nah. Jadi caranya teman-teman, energi kita harus lebih dari kondisi tadi, kondisi di 5, 11, 15 gitu. Caranya gimana? Niatkan energi kita levelnya melebihi. Atau kita niatkan, oke, energi saya niatkan 5 kali lipatnya dari energi ketakutan atau virus yang ada di luar sana. 5 kali lipatnya. Ya, minimalnya 2 kali lipatnya sih gitu ya. Minimalnya 2 kali lipatnya. Kalau kayaknya saya mampunya 2 kali lipatnya, it's okay. Setidaknya Anda lebih tinggi. Maksudnya energi ketakutan terhadap virusnya ya Kang kan? Iya, kan di luar sana kan secara kita menyadari bahwa di luar sana kan mempengaruhi ketakutan yang di luar sana itu mempengaruhi kita kan. Jadi kalau misalnya si energi ketakutannya itu lebih besar di luar, kenapa kita harus energi ketakutan kita harus lebih besar? Bukannya harus lebih berkurang? Bukan ketakutan kita lebih besar, energi kita lebih besar, bukan Oh iya. Ya, sehingga bisa mengcover ya, energi yang itu gitu kan. Kita tidak terpengaruh dengan itu. Ya. Nah, ini lakukan ini terus-menerus kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan? Kang, bagaimana mengetahui kalau kita sudah sampai ke level untuk 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu? Akan terasa sendiri kok, kayak tadi. Kan bisa merasakan sudah di level 1, 2, 3 itu tuh menurut versinya masing-masing ya. Bisa aja kalau saya misalnya ada di level 5 nih. Ya, level 5 bagi Mbak Andri misalnya di level 3 misalnya. Rasa saya itu bisa aja gitu. Makanya self awareness yang dilatih. Oke. Gitu, ya. Ya, makasih Kang. Ya. Maaf ya Kang. Iya, silakan. Yang pas yang waktu energy detox itu saya rada mengalami kesulitan. Jadi pada saat sebelum mulai ada di dalam pikiran saya itu ada 2 body saya. Jadi antara appendix sama chest dada saya gitu kan istilahnya. Kemudian saya akhirnya memilih appendix gitu bagian. Kan mencoba untuk fokus itu benar-benar nggak bisa fokus, istilahnya memikirkan bagian appendix aja, istilahnya biologinya tuh saya stuck, nggak bisa gitu lah. Terus tadi kan memang sebelumnya tanya sama Badi, oke, mana yang ini? Sebenarnya lebih dominan ke chest, cuma akhirnya saya memilih appendix gitu, karena itu
saya terus terang mengalami kesulitan gitu loh Kang. Tapi pada saat akhirnya saya udah stuck nggak bisa mikirin appendix, kemudian saya coba pindah ke chest. Walaupun sensasinya nggak terlalu seperti orang-orang lain gitu loh Kang, istilahnya membayangkan apa kayak darah atau apanya, zat-zatnya itu sampai ke chest gitu kan. Tapi ya cuma sensasinya oke. Ini aja plain aja, ini enggak ini. Kayak gitu tuh kan. Jadi gimana ya? Iya, berarti ya perlu latihan lagi aja buat lebih fokus. Ya, kalau kita bisa latihannya beberapa fokus, ya nggak apa-apa kalau udah terlatih. Bisa ngasih perintah, misalnya beberapa perintah ke energinya. Asal jelas aja gitu kan. Misalnya kayak gini. Oke, energiku, gitu kan. Tolong dari kepala tolong bersihkan gitu ya, saraf-saraf dikuatkan, antibodi saya seimbangkan kan. Kalau tadi kan ada Rizka tuh autoimunnya kan berarti kan ada antibodi yang lebih gitu kan ya, tidak seimbang, bilang seimbangkan, udah konsentrasi di situ ya. Nah kalau terlatih sih nggak apa-apa, tapi kalau baru satu aja mendingan ordernya satu aja. Misalnya tadi misalnya untuk appendix, ya udah appendix aja fokusnya di situ, mau diapain fokusnya di situ aja, fokusnya di situ sampai nanti selesai, misalnya sekitar 10 menit baru kasih order yang lain. Oke, habis ini sekarang jantung ya atau hati ya atau apa misalnya gitu Tejen. Bisa dipahami? Nggak, apakah ini connecting? Sebenarnya belum puas. Maksudnya cuma saya mikirin yang lain, takutnya waktunya nggak cukup. Cuma maksudnya kita kan ada pelajaran yang lecture tanya sama body mana yang lebih dominan. Nah pada saat itu mana yang saya butuhkan gitu. Nah itu pada saat itu sebenarnya ada dua, dan sebenarnya awalnya itu dominannya chest gitu yang kemudian tapi saya mengabaikan itu. Nah pertanyaannya, pada saat kita ingin mendetoks gitu kan, bertanya dulu pada body itu juga perlu satu part nggak Kang gitu sebelum itu, atau kita random aja gitu atau gimana? Ya bagus, tadi udah nanyakan ke tubuhnya butuhnya yang mana dulu itu kan, ya udah ikutin itu. Terus oke, tanya lagi, oke abis ini apa ya gitu, ikutin. Terus tanya lagi, oke kira-kira ada yang kelewatan nggak? Nanti pop up tuh di pikiran, ini nih, oke ikutin lagi gitu. Gitu aja Tejen. Sip, oke. Oke, saya mau share sebuah video dari kekuatan pikiran yang tadi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Oke, kita lihat videonya ya. Oke, ini klien saya. Ada beberapa orang yang sudah pernah ke sini. Oke, ini udah sesi keberapa, terus ini saya ajarin sesuatu. Tuh, saya ajarkan buat tolong fokus kepada sebuah papan. Oke, sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana cara fokus, gitu kan. Terus saya langsung kasih simulasi, gitu ya. Dia belum pernah belajar bela diri, belum pernah belajar, apalagi suka olahraga tuh dia kurang suka juga, gitu ya. Tapi saya ajarkan untuk tubuhnya jadi kuat, gitu kan. Sama tadi tekniknya pakai level yang tadi. Level yang tadi terus sama saya diajarkan untuk tingkatkan terus.
Tadi dari 5 naikin ke 7, terus saya ke 7, jadi dianya langsung fokus untuk intensi dan atensinya meningkat gitu. Ya, dia sendiri yang merasakan level energinya ada di mana gitu. Ini tidak saya bantu energinya. Dan ini tidak dihipnotis ya. Ini dia masih bisa ngobrol. Oke. Nah, itu latihan-latihan simple, teman-teman. Ya, latihan-latihan simple yang bisa memperkuat badan kita dengan hanya fokus kepada gambaran mental mau seperti apa, kita fokuskan koneksi dan repetisi terus-menerus sehingga badan kita menjadi lebih kuat. Gitu. Nah, antibody juga sama. Jadi pesan saya nggak usah terlalu khawatir dengan apa yang kejadian yang sekarang, bahwa waspada sangat disarankan ya. Protokoler tetap dijalankan, hanya di sini membangkitkan energi kita, self feeling kita tuh jauh lebih baik ya, karena pertahanan itu adalah intinya adalah diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Iya, Kang Dani, saya. Oke, Mbak Diana. Kang Dani, saya... Mbak Diana, aku kangen Mbak Diana suaranya. Kenapa? Kangen katanya sama suara Mbak Diana. Suara artis. Oke, gimana Mbak Diana? Apa namanya tuh? Nah, saya kan merasakan ya tangan saya tuh belakangan memang sering sekali saya merasakan itu ada energi belum mengalir gitu di tangan saya tuh, seperti apa yang Kang Dani tadi bilang, besarkan kecilkan itu seperti apa, semut-semut gitu, sering banget gitu merasakan. Nah, kemudian saya juga sepertinya tuh merasakan kok saya kebanyakan energi atau gimana, pernah saya sampai nggak bisa tidur, maksudnya sepertinya full banget, saya kebingungan ini kenapa gitu loh. Nah, kayak gitu gimana caranya, Kang Dani? Maksudnya kalau memang menyadari bahwa ada ketidakseimbangan atau terlalu full gitu ya, berarti kita niatkan untuk menurunkan, ya, menyeimbangkan gitu, menurunkan. Saya mau tidur, mau istirahat, jangan terlalu energi gitu ya levelnya gitu kan, karena kan ini saatnya istirahat. Itu bisa diturunkan. Intensinya jadi energinya, konsepnya itu aja. Energi akan nurut sesuai dengan intensi kita dan atensi kita. Udah, itu aja. Itu yang perlu dipegang. Benar sih, kadang-kadang tuh setelah itu saya meditasi gitu ya, tenang dia mau tenang, dia pikir. Tapi memang yang begitu tuh memang kita harus gimana ya? Jadi seharusnya tuh saya yang harus bisa mengendalikan energi saya tuh saya mau pakai apa gitu ya, Kang Dani ya. Iya, menyadari dan intensinya dan atensinya apa gitu. Jadi misalnya saya kadang-kadang saya share energi saya ke orang atau siapa gitu, bisa juga Kang Dani kan? Bisa. Nah, nanti advance-nya di abis ini nih gitu kan. Nah, ini bisa tuh gitu kan. Tapi kan kita lagi ngebahas self feeling dulu ya. Gitu. Ya. Gitu. Dan untuk share energi kepada teman atau keluarga kita, ada ya secara energi memang konsepnya adalah kita harus lebih besar daripada yang kita kasih, gitu kan. Berarti kita cek misalnya adalah ini energinya berapa nih yang mau saya bantu.
Oh ternyata 5 nih, oke. Kita naikin dulu energi kita sampai 10 atau 20 ya. Nah, baru kasih ke dia 10 gitu. Ya, nah tapi memang ini perlu latihannya, perlu aware ya, karena jangan sampai energinya dia ada feedback ke kita, ada membalik. Nah, kalau ada rasanya ada balik, Anda lepaskan. Kalau buat pemula gitu ya. Jadi kalau udah selesai nih gini, kasih energi misalnya sama keluarga kita yang sedang kurang sehat, kita tempel misalnya, hey bodinya body si bisa anak kita atau pasangan kita ya. Bagian mana yang energi yang dibutuhkan? Tanya begitu. Terus kita by feeling, intuisi, oh di bagian dadanya misalnya. Oke, sentuh aja dadanya. Oke, seberapa butuh kamu misalnya, gitu. Kan tadi kita udah, oh ini secara keseluruhan ada di 5. Oke, kita naikin dulu, bisa 10 kali lipatnya, atau 20 kali lipatnya boleh. Mau 1000 kali lipatnya juga boleh, bisa sebenarnya. Ya, asal udah biasa aja men-setting energinya. Nah, nanti tanya seberapa. Oke, kayaknya di 7 cukup deh untuk saat ini. Oke, kasih 7. Kasih 7, nanti ketika dia bilang, sudah cukup, Anda lepaskan. Oke, thank you, gitu. Ya, nah kepekaan ini yang perlu ada. Karena kalau ketika nerapi Anda nggak peka, kurang peka nih, ada energi yang feedback ke kita. Nah, itu yang kadang-kadang kita yang akhirnya terpengaruh di situ. Ya, jadi kalau ada rasa-rasa mulai nggak enak gitu ya, nah Anda lepaskan aja dan minum air putih yang banyak. Oke? Oke, sip mau ya. Nanya dong Bang. Oke, sip. Bentar Kang. Ya, mangga. Pahami ya. Kalau misalnya kayak kita terapi, apakah si terapisnya itu akan mengalami rasa sakit yang sama gak sih Kang sama si pasiennya, sama si kliennya? Kalau misalnya ada semacam, saya pernah melakukan hal kayak gitu, jadi saya itu agak sedikit kok di sini rada sakit, ikutan sakit di bagian yang sama dengan si kliennya gitu kan. Ya, berarti itu yang saya maksud. Ya. Jadi transference namanya ya. Jadi transference dari situ. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh para terapis, karena bayangkan aja kalau satu pasien sih oke-oke aja ya gitu ya. Coba kalau misalnya kita ngerasakan terus-menerus beberapa klien kita yang seperti itu di terapis, ya repot kitanya. Iya, betul. Ya gitu. Jadi ini yang saya maksud. Jadi aware, jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau bisa sih ada teknik sebenarnya hanya by data aja sampai di sini nih. Gitu. Sampai di sini di luar. Misalnya, oh ini punggungnya, ini hatinya atau jantungnya, itu cuma di sini aja rasanya. Ya. Jangan sampai ke sini. Kalau sampai di sini Anda perlu langsung netralin saat itu juga. Oke. Nuhun Kang, siap. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Mau foto dulu nggak?